Sekarang, sama dan basar dan kalam menurut ahlu sunnah, sama dan basar al-kalam menurut ahlu sunnah terdiri atas dua sisi, ya. Sama wal basar wal kalam ditinjau dari dua sisi, yaitu qadimun nau dan hadithul ahad. Ini sering saya sampaikan, yaitu secara jenis sifatnya qadim, tapi kapannya persatuannya, kapannya ya suatu yang baru. Contoh, berbicara. Allah sejak azali sudah memiliki sifat berbicara. Tapi kapan Allah berbicara? Ya kalau ada objek Allah berbicara, Allah berbicara. Allah berbicara Nabi Musa. Kapan? Di zaman Nabi Musa baru Allah berbicara. Allah berbicara dengan Al-Quran. Kapan? Di zaman Nabi Muhammad baru Allah berbicara. Allah panggil di Isra Mi'raj. Kemudian Allah menyuruh dia Rasulullah SAW untuk sholat 50 waktu sehari semalam. Kemudian berkurang sampai 5 waktu. Itu bicaranya kapan terjadi? Waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj atau sejak azali? Sejak Isra Mi'raj, sejak azali belum ada, tapi Allah sudah bisa berbicara sejak zaman apa? Azali. Dan itulah akidah sederhana Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah memiliki sifat kalam yang sempurna. Sempurna itu apa? Allah mampu berbicara kapan saja, kemudian dengan topik apa saja, kepada siapa saja Allah berbicara, terserah Allah. Itu namanya orang ahli berbicara. Sementara Asy'ariyah mereka punya kaidah dalil a'rad. Masih ingat dalil a'rad? Tidak boleh ada sesuatu yang baru. Pokoknya ada sesuatu yang baru-baru enggak boleh. Kalau gitu apa? Firman Allah qadim. Bicaranya Allah adalah kalamun nafsi, tidak pernah berubah. Jamid, statis, tidak pernah berubah, begitu-begitu saja. Tidak pernah berubah. Terus Al-Qur'an, Taurat, Injil itu apa? Itu terjemahan doang. Terjemahan. Kalau diterjemahkan ini kalamun nafsi dengan bahasa Arab jadi Al-Qur'an. Diterjemahkan dalam bahasa Ibrani jadi apa? Taurat. Diterjemahkan dalam bahasa Syrianiyah jadi apa? Injil. Jadi terus terjemahan ini bahasa apa? Al-Quran mungkin bahasa Jibril, mungkin bahasa Muhammad. Mereka khilaf. Al-Quran ini bukan bahasa Allah. Allah tidak punya bahasa. Tidak ada hurufnya, tidak ada ujung, tidak ada pangkalnya, tidak alif lam mim, tidak ada. Tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Hanya sekedar kalamun nafsi, sesuatu yang terpendam di jiwa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terus ruwet ya, benar. Mumet dan apa? Ruwet. Karena kalau mereka bilang Allah bilang alif lam mim, itu syirik. Berarti Allah ada alif lam mim, ada kasrah, ada banyak, ada yang baru. Ini Allah tidak boleh. Semua yang ada yang baru dalam Allah menunjukkan Allah makhluk. Berarti enggak boleh. Sehingga mereka bikin aturan Tuhan tidak boleh ada sesuatu yang baru-baru dalam Tuhan. Sehingga semua sifat kalam diartikan kepada apa? Azali. Sehingga mereka menafsirkan dengan kalamun nafsi. Nanti akan kita bahas secara khusus. Saya ingin hanya menjelaskan secara global. Paham sampai di sini? Ahlussunnah gampang, ya Allah bicara tinggal bicara saja, apa susahnya? Tetapi sifat pembicaraan Allah bukan suatu yang baru. Allah sejak azali sudah bisa bicara. Kita katakan Allah itu kurang kalau Allah dahulunya tidak bisa bicara terus bisa bicara, itu baru enggak benar. Kita bilang Allah sejak azali bisa apa? Berbicara. Adapun kapan berbicara ya terserah Allah. Faham? Taib, sama, as-sama wal basar demikian juga. Mereka sekarang bahas sama wal basar, mendengar dan melihat. Kita Ahlussunnah wal Jamaah sama. Sama wal basar, Allah sejak awal azali Allah sudah bisa melihat, Allah bisa apa? Mendengar. Tetapi Allah melihat, Allah mendengar berdasarkan kejadian. Ada yang dilihat, Allah lihat. Ada yang suara, Allah dengar. Paham? Kapan ada suara, Allah dengar suara sebelumnya, Allah dengar suara setelahnya, Allah melihat kejadian sekarang, Allah melihat kejadian yang telah terjadi. Jadi penglihatan Allah dan pendengaran Allah berkaitan dengan makhluk yang sedang berjalan di alam semesta. Apa yang terjadi Allah lihat dan apa yang terdengar Allah apa? Dengar. Sekarang saya ngomong ini, Allah sedang mendengar atau tidak? Selesai. Kalau Asy'ariyah nggak bisa. Kalau Allah sedang mendengar sekarang berarti sesuatu yang baru. Dulu Allah belum dengar perkataan saya. Berarti kalau Allah dengar sekarang syirik. Paham? Ruwet atau tidak? Tayyib. Terus makna sama wal basar apa kalau tidak berkaitan dengan yang terjadi sekarang? Kalau kita Ahlussunnah ya gampang, Allah lihat sekarang, Allah mendengar sekarang. Saya sedang ngomong, Allah sedang apa? Mendengar. Kita di masjid Allah lihat atau tidak? Kalau mereka tidak bisa begitu. Karena
Kalau tadi kan 5 menit, 10, 1 jam yang lalu kita di sini nggak? Enggak kan, 1 jam yang lalu kita nggak di sini kan? Sekarang kita di sini, Allah baru lihat, berarti ada sesuatu yang baru pada Allah. 1 jam yang lalu Allah tidak melihat ini. Sekarang Allah sedang melihat apa? Kita. Menurut Asy'ari itu masalah. Aduh, antum paham tidak nih? Saya takut antum nggak paham. Paham ya? Intinya tidak boleh ada sesuatu yang baru pada Allah. Paham? 1 jam yang lalu kita tidak di Masjid As-Sunnah. Berarti tidak ada dalam penglihatan Allah. Ya atau tidak? Allah lihat yang lain, semua terjadi. 1 jam kemudian kita sekarang sedang pengajian. Allah sedang lihat atau tidak? Ya, kalau kita begitu gampang, ya begitu. Allah lihat 1 jam kita belum ada, sekarang 1 jam berikutnya Allah sedang lihat kita, dan Allah senantiasa maha melihat. Bagi mereka ada perubahan ini nggak bisa dalam zat Allah, nggak boleh ada perubahan. Dulu masjidnya kosong 1 jam kemudian Allah lihat, ini nggak bisa. Sehingga mereka tidak ada banyak yang bengong. Nanti yang paham jelaskan kepada yang tidak paham. Sehingga mereka khilaf. Apa maknanya as-sama wal basar, mendengar dan melihat? Ya. Sehingga ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan mendengar dan melihat sama dengan ilmu. Melihat artinya al-ilm bil masmu'at, itu mengetahui perkara-perkara yang didengar. Kemudian adapun perkara-perkara yang dilihat, ini salah. Adapun melihat adalah al-ilm bil mubsarat, mengetahui perkara-perkara yang dilihat. Khilaf di antara mereka. Sebenarnya mereka mengatakan tidak bisa. Masa kita bilang sama wal basar sama dengan ilmu? Ilmu yang lebih khusus. Kalau ilmu umum, ilmu tentang yang terdengar namanya sama, mendengar. Ilmu tentang yang dilihat namanya apa? Melihat, ya, basar. Sebagian mereka enggak setuju. Masa sama wal basar sama dengan ilmu? Enggak, sama dan basar bukan ilmu. Sama wal basar artinya ziyadah al-inkishaf. Inkishaf fil ilm, yaitu tambahan kejelasan dalam mengetahui perkara yang didengar dan perkara yang dilihat. Taib. Intinya pendapat yang kedua ini juga tidak ada bedanya yang pertama. Karena ini juga ziyadatul inkishaf, dia ingin membedakan ilmu dengan sama dan basar. Karena dalil membedakan antara sama dan melihat dengan ilmu. Ilmu sifat tersendiri, sama dan basar sifat tersendiri. Nah, kalau ternyata sama dan basar disifatkan dengan ilmu, ngapain kita tambah ini? Paham? Ini dicoret aja kalau begitu. Gak ada faedahnya karena kembali kepada apa? Ilmu. Paham? Seakan-akan sama dan basar ilmu khusus. Kalau ilmu umum mencakup segalanya, sama ilmu tentang pendengaran, basar ilmu tentang yang dilihat. Sehingga sebagian mereka kalau gitu jangan, kita bikin definisi sendiri, yaitu tambahan ilmu. Apa bedanya juga? Enggak ada bedanya, paham? Baik. Bagaimana bantahannya? Bantahannya banyak. Semua ini kenapa? Semua ini supaya jangan kita bilang, jangan sampai penglihatan Allah berkaitan dengan sesuatu yang berubah-ubah. Kan pemandangan ini berubah-ubah kan? 1 jam lalu kita nggak sini, sekarang sini, sebentar lagi kita buyar. Kalau berbuat Allah, sifat Allah berkaitan itu berarti ini Allah makhluk, karena semua yang baru ditempati oleh sesuatu yang baru berarti dia sesuatu yang baru juga. Kaidah mereka dalil a'rad. Semua yang ditempati oleh sesuatu yang baru maka dia baru juga. Berarti Allah apa? Makhluk. Paham atau tidak? Paham ya? Jangan sok paham ya. Taib. Mereka ingin lari dari situ, maka mereka terpaksa menafsirkan dengan ilmu. Bantahannya mudah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan wa huwas samiul alim. Bantahan.
Kata Allah dalam Al-Quran, wa huwa sami'ul alim. Beda sami' dengan alim, beda atau tidak? Beda. Mendengar beda dengan apa? Mengetahui. Kemudian dalam hadis riwayat Abu Dawud, hadis Abu Hurairah, hadis riwayat Abu Dawud, kata Nabi SAW, hadis ini sanadnya disahihkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dan dia mengatakan sanaduhu qawi ala syarti Muslim. Sanadnya kuat berdasarkan kriteria sahih Muslim. Hadisnya bagaimana? Hadisnya begini. Abu Hurairah, Nabi baca firman Allah, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana samian basira." Kata Allah, kata Nabi baca firman Allah surat An-Nisa, sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah, dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau kalian berhukum, maka hukumlah dengan adil. Sungguhnya ini sebaik-baik peringatan nasihat kepada kalian. Innallaha kana samian basira, di akhirat kata Allah, sungguhnya kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, sungguhnya Allah samian basira, maha mendengar, lagi maha melihat. Kata Abu Hurairah, fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadha'u ibhamahu ila udhunihi wallati taliha ila ainihi. Aku mendengar Nabi waktu baca ayat itu, aku melihat Nabi meletakkan jempolnya di telinganya dan jari telunjuknya di matanya. Waktu Nabi mengatakan, sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Subhanallah. Nabi mengisyaratkan kepada telinga dan apa? Mata. Itu yang Nabi lakukan. Nabi mengatakan, sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nabi tunjukkan telinga dan apa? Mata. Hadis ini sahih. Seandainya mendengar dan melihat maknanya ilmu, tentu Nabi mengatakan, sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Faham? Karena ilmu tempatnya di mana? Di hati. Faham? Tapi Nabi mengatakan mendengar dan melihat, berarti memang Allah melihat dan mendengar dan bukan sifat ilmu. Beda. Bantahan ketiga. Semua orang bisa membedakan antara mendengar dan mengetahui. Demikian juga melihat dan mengetahui. Contoh. Ada orang tuli, dia melihat seseorang sedang berbicara. Berarti waktu dia tuli, dia sedang melihat orang berbicara, dia tahu orang itu sedang mengeluarkan suara atau tidak? Dia tahu, tapi dia dengar? Dia enggak dengar. Paham? Tapi dia tahu orang itu sedang apa? Berbicara, ada suaranya, dia tahu. Berarti dia mengetahui ada suara, tapi dia tidak mendengar apa? Suara. Jadi beda antara mendengar dan mengetahui. Contoh berikutnya, orang buta. Orang buta, dia tahu ada kamu depan dia. Dia pegang, oh, Firanda ya? Oh iya, dia tahu. Dia tahu nggak ada sesuatu yang terlihat depan dia? Ada. Ada, dia tahu. Tapi dia tidak melihat. Berarti mendengar dengan mengetahui berbeda. Jangan disamakan. Paham? Antum nggak paham, saya ulangi. Jadi secara logika orang bisa membedakan antara mendengar dan mengetahui. Mengetahui tidak melazimkan mendengar. Paham? Orang tuli, dia lihat orang sedang ngomong, dia lihat orang trompet-trompet, itu lagi ada suara trompet itu, tapi bel-bel, dia tahu ada suara di situ, tapi dia tidak bisa mendengar. Sementara orang buta, dia bisa pegang, oh ini mobil, oh ini kucing, dia tahu ini perkara-perkara semua bisa dilihat, dan dia tahu perkara-perkara tersebut, tapi dia tidak bisa melihat. Sementara mereka mengatakan Allah tidak boleh melihat, karena kalau Allah melihat, kucing loncat semua, ini perubahan-perubahan ini. Tidak boleh, dalam Allah ada perubahan. Allah harus statis, tidak boleh dinamis. Ini syubhat mereka, syubhat yang ngaco yang sudah saya bahas pada pertemuan akidah wasitiyah yang ke-7. Tolong dilihat lagi ya. Tolong nonton lagi ya. Bahwasanya dalam diri Allah tidak ada boleh yang berubah-ubah. Kalau penglihatan Allah berkaitan dengan sesuatu yang berubah, berarti Allah itu makhluk. Maka mereka terpaksa menafsirkan melihat dan mendengar dengan apa? Ilmu. Paham atau tidak? Paham ya? Kemudian bantahan keempat kita mengatakan mereka takut mentasbih Allah dengan manusia yang melihat dan mendengar, tapi mereka
terjatuh dalam menyerupakan Allah dengan si tuli dan si buta yang hanya bisa mengetahui tapi tidak melihat dan hanya mengetahui tapi tidak mendengar. Paham sampai sini? Paham ya? Akhirnya mereka punya ungkapan yang lucu. Akhirnya ada ungkapan lucu, ya. Ada ungkapan lucu. Kata mereka, "Innallaha yasma'ul mubsarat wa yubsir al-masmu'at." Allah mendengar yang terlihat dan melihat yang terdengar. Ya, mereka punya ungkapan demikian. Allah melihat yang terdengar dan Allah mendengar yang terlihat. Kenapa mereka bisa ungkapkan demikian? Karena menurut mereka mendengar dan melihat sama dengan ilmu. Faham? Aneh atau tidak? Masuk akal ya rumah. Sungguhnya Allah Maha mendengar apa yang terlihat. Ustaz, sebentar Ustaz. Kalau orang awam dengar sebenarnya, misalnya saya ceramah, sungguhnya Allah Maha melihat suara-suara. Kira-kira gimana? Ustaz, tunggu dulu Ustaz, coba bahasnya diperbaiki. Sungguhnya Allah Maha mendengar pemandangan yang indah. Kira-kira gimana? Tapi begitulah. Itulah akidah mereka. Karena mendengar dan melihat diartikan sama dengan apa? Mengetahui. Paham? Taib. Bantahan berikutnya. Intinya mereka tetap mengkaitkan mendengar al-masmu'at ini makhluk atau bukan? Yang terdengar itu makhluk atau bukan? Makhluk. Yang terlihat makhluk atau bukan? Makhluk. Berarti sifat mendengar dan melihatnya Allah mereka tarik kepada sifat dzatiyah, yaitu sifat azali. Mendengar dan melihatnya Allah itu apa? Azali. Karena tidak boleh ada perubahan-perubahan. Mendengar suara baru enggak boleh. Kemudian melihat yang baru-baru enggak boleh. Jadi mendengar dan melihatnya Allah itu sifat apa? Statis, azali. Tidak ada dinamis. Paham? Sama seperti sifat kalam. Statis selalu. Taib. Kita bantah gimana? Kita bilang, bukankah mendengar Allah berkaitan dengan makhluk yang terdengar, suara dan semisalnya? Iya. Bukankah melihatnya Allah berkaitan dengan perkara-perkara yang terlihat dan itu juga makhluk? Taib. Kalau mendengarnya Allah dan melihatnya Allah sejak azali, makhluk-makhluk itu dulu sudah ada sejak azali atau tidak? Lah terus kenapa dibilang sedang mendengar dan melihat sementara yang dilihat dan didengar belum ada? Antum paham nggak bantahannya? Kan kata mereka bahwasanya mendengar maksudnya mengetahui tentang hal yang didengar. Melihat maksudnya mengetahui sesuatu yang dilihat. Dan dua sifat ini mendengar dan melihat azali sejak dulu nanti pernah berubah. Taib. Waktu sifat itu di zaman azali, yang didengar atau dilihat sudah ada atau belum? Nah, terus ini gimana? Akhirnya Ar-Razi berusaha mentakwil. Dia bilang, enggak. Maksudnya waktu itu Allah siap untuk mendengar dan siap untuk apa? Melihat di zaman azali. Nanti ada yang didengar dan dilihat baru Allah melihat dan mendengar. Taib. Ini solusi dari Ar-Razi. Dibantah oleh Ibnu Taimiyah. Taib. Bukankah waktu Allah siap melihat berbeda dengan Allah sudah melihat? Berarti ada perubahan enggak? Sama aja enggak boleh. Ruwet atau tidak? Ruwet. Begitulah akidah mereka. Rumit. Makanya saya ragu orang Asy'ariyah paham tentang akidah mereka atau tidak, saya ragu. Saya pernah nonton di YouTube, dia berusaha jelaskan tapi dengan cepat. Sehingga tidak beri kesempatan untuk bertanya. Entah dia paham atau tidak, apalagi murid-muridnya. Paham? Antum aja ya, paham nggak? Saya nggak tahu juga. Antum tahu bantahannya tadi ya? Bantahan kelima tadi ya. Sifat mendengar dan melihat azali menurut Asy'ariyah. Padahal kedua sifat tersebut berkaitan dengan makhluk yang terdengar
makhluk yang terdengar seperti suara-suara dan atau makhluk yang terlihat. Maka melazimkan. Pertama, ada dua kemungkinan. Pertama, kedua sifat azali tersebut berkaitan dengan masmu'at wal mubsarat al-qadimatani. Al-qadimatani. Yaitu yang terdengar dan terlihat yang azali juga. Yang kedua sifat yang azali tersebut berkaitan dengan suatu yang tidak ada. Karena makhluk di zaman azali tidak ada. Karena makhluk di zaman azali tidak ada. Paham? Saya ulangi, mereka menafsirkan bahwasanya mendengar dan melihat itu hanya sifat apa? Ilmu. Dan ilmu tersebut apa? Azali. Paham? Dan namanya mendengar yaitu ilmu tentang yang terdengar dan melihat ilmu tentang yang terlihat. Kita bilang di zaman azali sifat mendengar dan melihat itu ada enggak? Oh, ada sejak zaman azali, statis tidak pernah berubah. Loh, padahal yang terdengar dan terlihat belum ada waktu itu. Paham? Terus gimana? Apakah yang terdengar dan terlihat juga azali bersama dua sifat tersebut? Atau yang terdengar dan terlihat tidak ada? Kalau ini berarti tidak masuk akal. Mereka akan lari ke sini dan ini juga tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal. Maka Razi punya jalan keluar tadi apa? Maksudnya di zaman azali dua sifat itu siap untuk mendengar, siap untuk mengetahui yang terdengar dan siap untuk mengetahui yang terlihat. Kita bilang thayyib. Ini dua bahaya. Berarti pertama Allah belum bisa melihat baru bersiap, ya. Kemudian baru sekarang memiliki sifat mengetahui yang terlihat dan terdengar. Ini berarti Allah dulunya kurang menjadi sempurna. Bantahan kedua, taruhlah dua-duanya sempurna, Allah bersiap dan Allah sudah melihat, berarti ada perubahan atau tidak? Padahal kalian tidak mau ada perubahan dalam zat Allah. Paham bantahannya? Paham tidak? Saya mau tulis enggak cukup.